Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu lagi dalam video pembelajaran di mana materi bab 1 sudah beres. Sekarang masuk ke materi bab 2, yaitu yang berjudul tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan semoga kita bisa secepatnya bisa bertatap muka langsung di sekolah. Mari kita bahas mengenai hal-hal apa saja yang harus kalian miliki di materi ini. Ada kompetensi inti, yaitu dari kompetensi spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya. Kemudian kompetensi dasar, mengenai kompetensi yang harus kalian capai dalam materi pembelajaran kali ini. Dalam spiritual, kalian mampu menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai bentuk beriman dan bertakwa. Yang 2.2 ini sikap, mendukung makna, kedudukan, dan fungsi UUD 45 serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3.2 ini kompetensi pengetahuan, menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Dan kompetensi 4.2 adalah kompetensi keterampilan, menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Jadi ada 4 kompetensi yang harus kalian miliki: spiritual, sikap atau sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa kalian baca, ya, tujuan dari pembelajaran pada materi kali ini. Pertama, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia terkandung pembukaan. Pertama, kedudukan pembukaan yang akan dibahas. Yang kedua adalah hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini adalah materi-materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini, ya, dalam materi PPKN. Pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis. Hukum dasar tertulis ini disebut juga dengan konstitusi. Setiap negara pasti memiliki yang namanya konstitusi, tetapi yang berbeda adalah dalam penamaan konstitusi tersebut. Nah, konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalamnya memuat aturan-aturan dasar dan pokok-pokok kaidah fundamental sebagai landasan dasar dan sumber bagi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar juga dikenal dengan konstitusi atau hukum dasar. Tadi sudah Ibu jelaskan. Ada konstitusi itu ada konstitusi tertulis, ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis contohnya ini adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalau konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Contohnya, bagaimana contoh konstitusi tidak tertulis? Contohnya, contoh konvensi itu apa? Contohnya, upacara bendera yang dilaksanakan di sekolah pada setiap hari Senin, yaitu adalah konvensi. Konvensi ini berasal dari kebiasaan yang baik yang diulang-ulang akhirnya dipertahankan sampai dengan sekarang, ya. Konstitusi negara menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai peraturan perundang-undangan nanti akan dibahas pada materi selanjutnya.
Kedudukan Undang-Undang Dasar 45 lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Isi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu: pertama, A. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan dan bangsa Indonesia perlu membantu bangsa-bangsa lain yang ingin merdeka. Ya. Jadi kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Hak asasi setiap bangsa-bangsa di dunia, bukan hanya bangsa Indonesia saja. Dan kita juga berhak untuk membantu bangsa-bangsa yang lain yang dijajah untuk bisa merdeka. Yang B, perjuangan bangsa Indonesia telah sampai kepada saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan. Perlu upaya untuk mengisi kemerdekaan. Bagaimana upaya dalam mengisi kemerdekaan ini? Ya, upayanya contohnya didirikan sekolah-sekolah, kalian sebagai generasi-generasi penerus bangsa, kalian belajar supaya menjadi anak yang pintar, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Kegiatan-kegiatan kalian digunakan diisi dengan hal-hal yang positif yang bisa memberikan manfaat baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain, ya. Memperjuangkan kemerdekaan lebih mudah daripada mempertahankan, karena dalam mempertahankan banyak atau adanya musuh-musuh yang berasal dari negara kita sendiri yang tidak terlihat. Sementara kalau kita memperjuangkan kemerdekaan, kita tahu musuh kita itu nyata seperti apa bentuknya, ya. Yang C, kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diyakini sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi juga oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan. Yang D, terdapat tujuan negara, mengatur kehidupan negara, bentuk pemerintahan dan dasar negara. Yaitu dalam pembukaan UUD 45 ini terdapat tujuan negara yang mengatur kehidupan negara, bentuk pemerintahan dan dasar negara. Tercantum juga cita-cita nasional bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Sedangkan pada alinea ketiga, pembukaan UUD 45 memuat pernyataan kemerdekaan. Proklamasi itu kan hanya memuat pernyataan saja, menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan kembali dalam alinea ketiga yang memuat pernyataan kemerdekaan. Yang B, makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 dapat dipahami dengan memahami pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang C, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi Indonesia. Pembukaan ini tidak bisa dirubah, ya, sementara pasal-pasal bisa dirubah atau boleh ada perubahan. Sementara pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini sifatnya tetap, tidak boleh dirubah. Merubah pembukaan sama saja dengan mengubah dasar negara, mengubah semuanya yang sudah diatur dalam pemerintahan kenegaraan atau dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Alinea pertama ini berbunyi kan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di Indonesia. Jadi mengandung keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Ini mengenai hak asasi, setiap bangsa yang berhak untuk merdeka, ya. Yang kedua, makna alinea kedua.
Pada alinea kedua ini tercantum cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia itu yaitu mewujudkan negara Indonesia